Kompak Bu, saya doain insya Allah yang jauh salam saya dengan kompak pulang dari sini menuju satu Depok di jalanan. Dan kagak lain di rumah. Urusan duit paling kencang di surga mah. Amin. Saya doain mudah-mudahan pulang dari sini suaminya tambah setia. Insya Allah istrinya makin solehah. Insya Allah suaminya bertambah. Duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur. وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهر مغرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tadi saat saya baca Quran, ada yang Allahnya pelan, ada nggak? Ada yang Allahnya kencang. Padahal saya tadi napas sudah kencang nggak supaya suara saya kencang. Jawabnya pelan banget. Ibu tahu nggak Bu? Orang yang nyebut Allah imannya akan diberikan tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perkara siapa yang baca, tapi apa yang dibacanya. Maka kalau ada yang baca Quran, nyebut Allahnya yang ikhlas. Bagaimana nyebut Allahnya? Kurang kencang nih abang-abang nih, yang paling ganteng yang pakai baju biru. Masya Allah. Kita doain nih semuanya nih dapat jodoh yang solehah. Insya Allah jodoh solehah anak presiden Jokowi. Setia parah banget. Kagak diakuin presidennya. Buset, parah. Bagaimanapun jeleknya dia, kurusnya dia, cekingnya dia presiden kita, betul? Bener gak gue ngomong? Bener gak? Nah iya, entang-entang jelek presiden kurus krempeng, listrik naik, gas naik, beras naik, susu. Lumpang begitu banget kan lo. Dibilang katanya kan saya nyebutnya gak tega. Sangat kencang ya. Astagfirullahaladzim. Maka kalau orang baca Quran jangan malas mendengarkannya. Saya ada pernah dengar Ustadz bilang begini waktu saya baca Quran. Dulu sebelum saya sekarang penceramah, dulu juga saya tilawah Quran, baca Quran. Ada Ustadz bilang begini, dan korinya pelan-pelan. Korinya jangan panjang-panjang, pendek aja. Gua mau ceramah 7 guneng. Omongan lu 2 jam gak ada pahalanya kalau niatnya bukan karena Allah. Tapi mau niat mau karena Allah, kalau baca Quran dapat pahala atau enggak? Makanya tadi zikir kita yang dibaca adalah Al-Quran. Kita semuanya yang dibaca adalah zikrullah. Kita semua yang dibaca adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang baca ikhlas karena Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan insya Allah mendapatkan suami yang saleh, yang laki-laki mendapatkan istri yang salehah. Insya Allah istrinya diberikan nafkah yang banyak.
Kira untung buat dia amin. Kira kagak untung diem. Curang ya Pak ya? Curang gak Pak ya? Cerain aja. Jangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang sama-sama saya hormati, Al-Mukarram, guru saya. Beliau ini adalah orang yang membuat inspirasi buat saya. Masya Allah, kalau saya ketemu beliau, melihat beliau, gak ada gambaran yang lain selain surga dalam wajah. Ketika tadi zikir, lampu dimatikan, yang terdengar adalah lafaz-lafaz Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kalau seandainya kita mati pada saat tadi, insya Allah kita matinya husnul khatimah. Daripada mati yang di tenda biru. Gue mah heran kalau ngomongin tenda biru langsung ketawa. Jangan-jangan ente punya ID card tenda biru nih. Om, tahu. Bingung dijawabnya. Gue kan tidak tahu Pak Ustaz. Kalau kita mati hari ini, malam ini, insya Allah dosa hilang. Insya Allah surga nungguin kita. Insya Allah yang perempuan, apa namanya itu pangeran, insya Allah udah jagain di depan pintu surga. Yang laki-laki bidadari udah antri buat kita deketin. Pengen nggak? Pengen sama bidadari Pak? Syaratnya satu. Apaan? Pak, orang kalau takut sama bini jangan hidup. Bener gak? Bini kagak ada apa-apanya. Bini mah kecil. Ya, enak bini uang belanja dikasih itu udah anteng Pak. Yang penting uang belanja cukup, betul Bu? Uang jajan cukup, betul Bu? Duit make up ada, betul Bu? Buat belanja Kusuma Rekon ada, betul Bu? Lu duit belanja kurang, duit make up orang ada, apalagi jajan Kusuma Rekon ya. Pantas orang dikasih kawin lagi loh. Makanya gampang kalau laki-laki pengen dihargain sama istri, sayang istri dengan sebaik-baiknya. Enggak pakai sayang istri ya Pak, Bapak dikunci pintu pulang tidur di depan pintu. Enggak saya nih, ke saya. Ke saya. Nih, sama gue. Jangan sekalian rahimakumullah, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Ada Al-Mukarram daripada PMMI Pusat, Sekjen PMMI Pusat, yaitu Persaudaraan Muballigh Indonesia, yaitu Ustadz Diki. Beliau ini adalah sekjennya, sekretaris jenderalnya. Ini ada di seluruh Indonesia, perwakilannya semuanya, termasuk saya yang berada di depan ini. Saya adalah pengurus PMMI Bekasi Raya, Kucing Center, garis miring PMMI Bekasi Raya. Makanya minta doanya semoga PMMI ini terus berkibar dan program-programnya untuk mensejahterakan para kiai, para ustadz, para ustadzah, para muballigh dan muballighah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya datang ke sini, di antaranya silaturahim itu ada teman saya tadi Ustadz Kusna, ada Pak Selamat, ada Habib Adam. Ini Habib Adam nih Bu. Ada janda di sini. Dia duda. Janda. Angkat tangan. Tenang Bib, disampaikan pesannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah di dalam kesempatan ini saya nggak panjang lebar, saya pendek kata aja. Kenapa? Karena emang saya juga udah dari tadi matanya udah gitu Bu, ya Allah, udah ngantuk. Mendingan kita sekarang cepat-cepat aja. Biasa kalau misalkan terakhir kayak gini, semua materi udah diambil tadi sama Ustadz Kusna. Saya mau ngomong apa? Ngomong apa saya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang sesuatu yang sangat penting dengan sumpah. Dengan apa? Allah bicara sesuatu dengan sumpah. Ada pakai waul qasam, ada pakai huruf ba, baul
surah yang ke-103. Surah yang keberapa? Surah apa? Yang tahu saya upain. Ayo cepat. Biasanya kalau udah ngomongin diupahin cepat biasanya. Oh jangan. Wah dia mah jurang. Yang bagian sini kagak aja. 103 surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu pun juga menyampaikan kata betapa pentingnya tentang waktu. Waktu kita sangat berharga, maka ketika kita waktu ini sangat berharga, jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu dengan percuma. Malam hari ini kita memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, berzikir, berdoa, munajat sama Allah. Insya Allah kita mendapatkan waktu yang terbaik pada malam hari ini. Amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak enakan suara. Kan gue baca Quran pada ngantuk-ngantuk main. Kaki blonjor, mata mermeleng, mulut angor. Nah udah kagak bisa, makanan udah habis ya. Gila pengen mikirin ngomong laki, pulang kan kaki gue udah belum di rumah. Nah ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksud sungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Allah menggunakan huruf qasam untuk sumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Kita sekarang insya Allah melaksanakan amal soleh, maka kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yang di luar sana, yang jutaan orang, yang miliaran orang hari ini mungkin lafi khusrin, mereka berada di dalam kerugian. Kalau misalkan ada orang-orang yang berada dalam kerugian, maka kita jangan gabung dengan mereka. Seperti hari ini banyak yang kemudian mencela ulama, banyak yang kemudian membakar, menghina foto-foto ulama. Kalau kira-kira foto ulama kita dibakar, dijamin apa kita lawan? Dilawan apa kita jamin? Kurang kompak, dilawan apa kita jamin? Yang bakar ini orang penting, kita lawan apa kita jamin? Yang bakar ini orang Cina, kita jamin apa kita lawan? Yang bakar menteri, kita jamin apa kita lawan? Yang bakar presiden, lawan, bunuh, astagfirullahaladzim. Waduh, ini orang yang kalau misalkan dia punya iman, punya amal soleh, gak akan berani menghina ulama, betul? Orang punya iman, punya amal soleh, gak akan berani kemudian itu mencela, mencaci maki, membakar daripada foto-foto ulama kita, betul? Maka jangankan foto ulama kita dibakar, foto diri kita aja kalau dibakar sama mantan pacar kita, sakit hati gak? Sakitnya di mana? Sakitnya, ya Allah. Benar apa benar? Maka kalau misalkan foto ulama kita dibakar, foto kiai kita dibakar, kita siap enggak membela ulama, membela kiai kita? Siap enggak? Siap enggak? Takbir. Nenek ngantuk dulu. Bukan begitu, saya mah terus terang, saya ini alhamdulillah mahadut takwa kelahiran Kiai Nur Ali pondok pesantrennya. Kalau misalkan mohon maaf Kiai Nur Ali itu pejuang,
kalau misalkan muridnya loyo-loyo, ya siapa yang menerusin cita-cita perjuangan kita ini? Betul? Ada nana ya, ada ulama yang begitu, ada juga nggak ada ini. Ya Allah, udah ke laut aja loh. Kita mati insya Allah demi kemuliaan agama Allah dan agama Islam ini. Betul. Nah, kalau kita mati cuma gara-gara berebut proposal ke negara, ya pesantrennya lebar, bodoh nanang. Pesantrennya banyak, bodoh nanang, betul. Tapi kalau dia ulama dihina, biarin aja sama dia. Ya Allah, udah loh, nggak usah hidup mendingan. Bukan gue yang ngomong lu ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi orang beriman, orang amal soleh itu luar biasa beruntungnya. Makanya kalau misalkan kita ngomongin waktu, betapa pentingnya waktu itu gak akan kembali pada diri kita. Nih, perhatikan nenek-nenek ini, saya yakin. Nek, mana neneknya? Ya perawan dulu mah. Ini perawannya. Perawan loas dulu. Nenek pengen tidak kembali ke masa dulu, zaman waktu nenek masih gadis. Set nenek-neneknya begini gimana mudanya ya? Maka katanya lan tarji'ul ayyam allati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu, yang telah kita lalui. Maka kalau sekarang nenek-nenek pengen kembali ke masa yang mudanya dulu, mustahil. Jangan ngarepin itu pakai make up yang katanya nenek-nenek jadi gadis 17 tahun. Mukanya boleh berubah jadi 17 tahun, tapi dalamnya berubah kagak? Ini aki-aki tahu nih. Ini muka aki-aki ini pasti pengalaman ini. Dari yang cetek. Mana dia? Udah mau saya tanya, bahaya ke malam. Jangan sekalian rahimakumullah, maka ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau menyatakan wa ya'izuhu iltanim khamsan qabla khamsin. Ingatkanlah tentang 5 sebelum datang yang 5. Pergunakanlah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Kalau ibu perhatikan ini, kalau bapak perhatikan ini, insya Allah kita akan bahagia dan kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla harmika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa. Dan ketua ingin melihat juga dia. Kalau masa muda hari ini sekarang kita pergunakan, insya Allah masa muda ini sangat bermanfaat untuk masa tua kita. Ini Bu, Pak, perhatikan. Beliau yang di depan ini terhormat, dulunya nggak mungkin bersantai-santai, betul? Termasuk saya. Dulunya saya nggak mungkin bersantai-santai. Saya ingat banget mondok misalnya ataku pas akhir bulan duit udah habis semua. Duit udah habis. Duit udah habis. Makan di dapur umum kehabisan lauknya. Udah gitu lauk kehabisan, ada kuahnya doang. Kuahnya bukan kuah daging, kuah ayam, tapi kuah terong. Sedap lagi. Orang pada makan ayam dulu makan terong, kuahnya doang sedap makanya. Gue sengsara itu. Senang betul gue sengsara di orang nih. Sama senang lo. Kalau orang yang dulunya prihatin, dulunya kemudiannya sengsara, maka insya Allah yusra. Innama al-usri yusra. Di balik kesusahan ada kemudahan. Di balik kita menderita, insya Allah ada kebahagiaan. Amin. Kita kan sekarang lagi menderita ya. Kenapa menderita? Orang-orang udah pada molor, 2 ronde mainnya, betul ya. Kita masih di sini bahaya ini. Kita tahu bini saya ini bisa nungguin kali. Anjir. Oh iya. Kita macam itu nih. Cuma kamu saya mau pulang. Kalau misalkan kita pergunakan masa muda kita, insya Allah nanti masa
masa tua kita akan bahagia. Amin. Nabi Muhammad makanya ketika masa mudanya dilatih, dididik oleh Jibril alaihi salam, dan ketika kemudian dewasanya beliau memimpin negara, bahkan dunia Islam beliau kuasai. 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam ketika itu. Dan bahkan masjid yang kemarin, yang dulunya di Turki, dulunya itu adalah apa namanya, gereja, namanya dulu itu Hagia Sophia, gereja namanya Hagia. Ketika kemudian ditaklukkan oleh kekuasaan muslimin, maka kemudian gereja itu dirubah menjadi masjid. Dan ketika kemudian dikuasai oleh orang-orang sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, kemudian dirubah masjid itu menjadi museum. Dan hari ini kemarin Presiden Turki menyatakan Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Tapi ini tanda-tanda futuh, tanda-tanda kemenangan umat Islam. Kalau hari ini umat Islam di Indonesia mengalami kesulitan, kalau hari ini umat Islam di Indonesia mengalami gencatan demi gencatan bagi umat Islam, saya yakin beberapa masa yang akan datang, insya Allah ada kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan kepada bangsa kita. Masa Jokowi terus? Kali-kali lah, jangan Jokowi, bener nggak? Kalau kemarin gemuk, sekarang kurus, ya jangan kurus lagi lah. Yang montok, bisa dia ngomongin fisiknya dalam banget, montok. Ya, demen yang montok-montok, orang kuat ya. Jamaah sekalian rahimahullah, ingat masa muda harus kita pergunakan. Makanya Roma Irama pernah bernyanyi dalam sebuah syair. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Asli